Assalamualaikum, balik lagi di channel YouTube-nya aku dengan aku Dia, ibu 4 anak krempel. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian sehat selalu. Di video ini aku mau nge-battlein produk. Jadi yang aku bakal battlein ini adalah produk bayi. Aku udah lama banget kayaknya nggak buat video battle kayak gini. Aku akan nge-battlein kedua peralatan bayi yang udah pernah aku pakai dan akan aku sharing di video ini. Tonton terus video ini dari awal sampai akhir. Kita langsung aja ke videonya. Sebelum ke videonya aku mau disclaimer dulu. Aku ceritain semua di video ini adalah berdasarkan pengalaman aku. Jadi kalau misalnya kalian punya opini yang berbeda, kalian bisa tinggalin aja di kolom komentar. Kita bisa saling ngobrol gitu di kolom komentar. Peralatan bayi yang bakal kita battlein itu adalah ayunan. Peralatan ayun yang pertama itu bentuknya yang kayak gini. Aku sekarang tuh masih pakai nih si tiang ayun ini untuk anak aku yang keempat. Itu punya banyak macem-macem mesin ya, dan tiangnya juga ada banyak macam-macamnya. Bentuknya tuh ada yang kayak gini. Pokoknya nanti kalian lihat di sini aja bentuk-bentuk dari tiang ayun tuh seperti apa. Dari yang mahal sampai yang murah tuh bentuknya tuh kayak apa. Untuk yang boncer ini tuh juga banyak macam jenisnya lagi. Boncer yang bentuknya ayun ke depan, terus ada yang ayun ke samping. Banyak macam lagi sih boncer elektrik yang bentuknya tuh kayak gini. Harganya pun juga bervarian ya, dari yang murah sampai yang mahal. Dan si boncer ini juga punya yang manual atau yang kayak getar aja. Bentuknya tuh kayak gini, aku juga pernah pakai. Atau yang sekedar bisa diinjut pakai tangan gitu, jadi dia tuh kayak lentur gitu, jadi bisa kita ayun-ayun gitu secara manual. Nah, kita langsung aja bahas manfaat dari kedua ayun ini. Untuk ayun yang pakai tiang kayak gini, ini tuh juga elektrik ya. Nah, ini itu bisa dimatiin. Nah, kalau misalnya kita nggak mau pakai elektriknya itu, kita bisa pakai untuk jadi manual, jadi kita bisa ngayun sendiri pakai tangan. Terus kalau misalnya anak kita tuh udah tidur, jadi kita bisa langsung hidupin mesinnya dan dia bisa ngayun sendiri. Selanjutnya manfaat untuk boncer. Ini sangat praktis banget sih sebenarnya si boncer yang bentuknya kayak gini. Jadi kita tinggal letakin aja bayi kita, terus kita tekan, terus kita settingin gitu untuk bayi kita kecepatannya. Ini tuh perlu kayak adaptasi dan proses juga kalau misalnya kita mau taruh anak kita di dalam boncer elektrik. Yang langsung aja aku tuh ke cerita pengalaman aku memakai kedua produk ini. Plusnya untuk ayunan tiang kayak gini, ini tuh gampang kalau misalnya bayi kita lagi cerewet. Nah, bayi kalau misalnya lagi cerewet kan gak mau jauh-jauh. Jadi kalau misalnya kita ngayun, bisa ngeletakin dia, kita sambil ayun gitu pakai tangan. Nah, kalau misalnya bayi itu udah tidur, baru kita tinggalin mesinnya, kita hidupin, dia udah anteng gitu di dalam ayun, kita bisa tinggalin. Minusnya untuk si ayun besi kayak gini kita harus hati-hati, karena aku udah punya pengalaman yang buruk banget untuk tiang ayun ini. Anak aku tuh jatuh. Aku punya anak kan gak terlalu jauh gitu umurnya. Terus anak aku tuh yang umurnya 4 tahun kayak tarik itu ayun sampai jauh banget, terus dilepasin ayunnya tuh jauh banget keluar dari tiangnya, dan buat si tiang ayun itu tuh jadi tumbang gitu. Dan anak aku untungnya enggak ketimpa sama si besi ayun ini, alhamdulillah. Jadi aku trauma juga pakai si ayun ini, makanya aku nggak pernah gitu ngeluarin si ayun ini keluar kamar. Apalagi kalau misalnya kalian punya bayi yang gede, pakai ayun yang kayak gini tuh susah banget kalau misalnya kalian enggak bener-bener punya pengamanan yang bagus untuk pakai yang kayak gini. Terus lanjut ke ayun boncer. Plusnya mempermudah kita banget. Kalau misalnya bayi kita udah waktunya tidur, kita letakin dan dia tidur, tinggal diketek-ketek ada lagu, atau kita bisa masukin lagu yang kita mau. Ini praktis banget kalau menurut aku. Minusnya si boncer ini, enggak semua bayi mau tidur di dalam boncer ini. Oke, jadi itu ya plus minusnya dari kedua peralatan bayi ini. Jadi yang aku suka di antara kedua ini, aku tuh lebih prepare kalau misalnya untuk bayi aku senangnya pakai ayunan tiang yang kayak gini. Anak aku lebih anteng. Kalau misalnya bayi lagi rewel banget, sakit perut, sakit gigi, atau masuk angin gitu, pakai ayun ini aku bisa jutin sesuai yang aku mau, dan aku tuh bisa deket sama bayi aku. Semoga video ini jadi informasi untuk kalian, dan video ini mempermudah kalian untuk memilih produk mana sih yang kalian buat. Kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.